Assalamualaikum Bu Ana. Waalaikumsalam, Bu Mega. Ya, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Baik, sehat ya. Ya. Hari ini saya akan melakukan pra-observasi ya Bu Ana ya. Sebelum nanti kita ketemu di ruang kelas untuk melakukan observasi terhadap proses KBM yang akan Bu Ana lakukan nanti ya. Observasi yang akan dilakukan itu bertujuan untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang dilakukan oleh Bu Ana nanti di dalam ruangan kelas. Nanti saya akan melakukan supervisi, saya sebagai pengamat, Bu Ana sebagai yang disupervisi nggih. Sebelum observasi pembelajaran, ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan kepada Bu Ana. Boleh ya? Iya. Yang pertama itu tentang tujuan pembelajaran. Ya. Tujuan pembelajaran nanti yang akan Ibu lakukan itu apa saja ya? Tujuan pembelajaran yang sudah saya rancang di sini adalah bahwa nanti setelah pembelajaran berlangsung, peserta didik itu dapat memahami makna dari peristiwa Haji Wada. Karena Haji Wada itu merupakan haji terakhirnya Rasulullah. Ya, jadi tujuannya siswa ini mampu memahami ya Haji Wada ya. Terus kemudian yang kedua ini ya. Agar tujuan pembelajaran yang tadi sudah Ibu Ana sampaikan, strategi apa yang Bu Ana akan lakukan atau yang akan diterapkan nanti? Di sini yang saya coba terapkan ya Bu, itu strateginya anak belajar aktif. Karena saya menyediakan materi PowerPoint juga ada video pembelajaran yang dapat diambil oleh anak. Setelah itu juga kemudian akan saya bagi per kelompok berdiskusi bersama dan saling bertanya jawab. Jadi anak itu diharapkan masuk di dalam kelas ini agar tujuan pembelajaran itu yang saya aktif ya, anak-anak secara aktif ya. Kemudian yang terakhir ini ya, nanti ketika saya mengamati proses kegiatan belajar mengajar di dalam kelas, kira-kira itu Ibu Ana itu ingin saya mengamati di bagian mana? Untuk pengamatan mungkin bisa dilakukan di bagian inti dari pembelajaran tersebut, karena di mana di inti itu saya meletakkan strategi pembelajaran yang sudah saya sebutkan tadi ya, pembelajaran aktif. Mungkin Bu Siti Mudrika nanti bisa melihat apakah strategi yang saya lakukan itu berhasil atau itu sudah maksimal atau belum. Ya berarti nanti yang saya amati berarti bagaimana anak ini dapat tercapai ya dari strategi yang Bu Ana terapkan ya, belajar aktif. Ya. Oke Bu Ana, hari ini ya kita sudah melaksanakan pra-observasi. Terima kasih untuk waktunya. Kita berjumpa lagi di kelas. Ya. Terima kasih. Apa kabar anak-anak hari ini? Alhamdulillah.
Haji terakhir Rasulullah ya. Hari ini yang akan kita pelajari mengenai haji wada atau haji terakhir Rasulullah. Setelah pembelajaran hari ini, anak-anak diharapkan dapat memahami makna peristiwa haji wada atau haji terakhirnya Rasulullah ya. Kapan terjadinya, terus hikmahnya apa, nanti setelah kita pelajari bisa memahaminya. Sekarang coba ini ada kertas warna ya. Nanti Ibu Ana bagikan kepada kalian ya. Satu anak nanti dapat satu. Di sini ada pertanyaannya ya. Di sini ada pertanyaannya. Tapi sebelum ini Bu Ana bagi, kita mau menyaksikan video ya. Video mengenai haji wada. Haji wada. Haji wada dikenal sebagai haji perpisahan. Karena itu merupakan haji terakhir yang diikuti oleh Rasulullah SAW sebelum beliau wafat. Kisah haji wada bermula ketika Nabi Muhammad SAW berangkat menunaikan ibadah haji bersama kaum muslimin pada akhir tahun 10 Hijriah. Beliau berangkat dari Madinah setelah menjalankan sholat zuhur. Keberangkatan beliau diikuti oleh 90.000 hingga 114.000 jamaah. Dengan penuh kegembiraan serta keikhlasan hati, mereka berangkat menuju tanah suci. Ketika sampai di Zulhulaifah, tepatnya sebelum asar, Nabi Muhammad SAW dan juga seluruh kaum muslimin berhenti dan bermalam selama 1 hari. Pada esok harinya, Nabi Muhammad SAW mengenakan pakaian ihram. Kemudian diikuti oleh kaum muslimin yang lain. Tanggal 8 Zulhijjah 10 Hijriah, Nabi Muhammad SAW berangkat menuju Mina. Beliau sholat zuhur, asar, maghrib dan isya di sana. Kemudian bermalam di Mina dan menunaikan sholat subuh juga di tempat tersebut. Setelah matahari terbit, beliau berangkat menuju Arafah. Setelah matahari mulai bergeser condong ke barat, Nabi Muhammad SAW mulai memberikan khotbah di sebuah tempat bernama Namirah. Saat wukuf haji wada inilah Nabi Muhammad SAW menyampaikan khotbah yang merupakan wasiatnya yang terakhir. Khotbah ini disampaikan pada tanggal 9 Zulhijjah tahun 10 Hijriah di lembah Uranah, Gunung Arafah. Wahai manusia, dengarkan baik-baik apa yang hendak kukatakan. Aku tidak tahu apakah aku dapat bertemu lagi dengan kalian setelah tahun ini. Maka dengarkanlah kata-kataku dengan teliti dan sampaikanlah kepada mereka yang tidak hadir di sini. Wahai manusia, seperti halnya kalian menganggap bulan kota ini sebagai kota suci, maka anggaplah jiwa dan harta setiap orang muslim sebagai amanah yang suci. Kembalikan harta yang diamanahkan kepada kalian kepada pemiliknya yang berhak. Jangan kau sakiti orang lain agar ia tidak menyakitimu pula. Ingatlah bahwa kamu akan menghadap Allah pada suatu hari nanti, dan pada hari itu kamu akan diminta pertanggungjawaban segala yang kamu perbuat. Karena itu waspadalah, jangan sampai kamu keluar dari landasan kebenaran selepas ketiadaanku. Wahai manusia, tidak akan ada lagi nabi dan rasul selepas ketiadaanku, dan tidak akan lahir agama baru. Oleh karena itu, wahai manusia, dengarkanlah dengan sungguh-sungguh dan pahamilah kata-kataku yang telah kusampaikan kepadamu. Sesungguhnya telah aku tinggalkan 2 hal kepadamu, yakni Al-Quran dan Sunnahku, yang sekiranya kamu berpegang teguh dan mengikuti keduanya, niscaya kamu tidak akan sesat selamanya. Adalah orang-orang yang mendengar ucapanku menyampaikan kepada orang lain, dan hendaklah orang lain itu menyampaikan kepada yang lain. Semoga yang terakhir lebih memahami kata-kataku ini dari mereka yang hanya sekedar mendengar dariku tanpa memahaminya. Saksikanlah ya Allah bahwa telah aku sampaikan risalah ini kepada hamba-hambamu. Setelah kita melihat video tadi, anak akan membagikan apa ini? Soal yang nanti kalian jawab. Mau warna apa? Bebas. Warna kuning boleh, putih boleh.
Pegang kertas warna merah. Merah, silakan dimulai. Acuh, coba ini nanti kelompok kalian. Ya, diingat-ingat. Yang pegang kertas warna kuning. Yang pegang kertas warna biru. Berikut jawabannya. Jadi soal jawaban bisa. Nama kelompoknya sesuai warna kertas. Misal kelompok hijau. Anggotanya siapa lagi ditulis. Oke. Nanti didapat pakai sudah disediakan ya. Satu kelompok satu. Satu kelompok satu.
ya Ibu ya, kemarin kita sudah melaksanakan observasi pembelajaran di kelas 5 ya. Hari ini kita akan melakukan pasca observasi dengan tujuan merefleksi kembali kegiatan pembelajaran yang sudah Ibu Ana lakukan kemarin ya. Ada beberapa yang akan saya tanyakan kepada Ibu. Yang pertama, boleh diceritakan dulu Ibu bagaimana kemarin Ibu melakukan pembelajaran atau semacam refleksi. Ya, baik. Terima kasih atas kesempatannya kepada saya. Kemarin pembelajaran yang saya lakukan itu untuk kelas 5, materinya mengenai makna haji. Di situ saya berupaya membuat atau merencanakan beberapa metode yang saya rencanakan, saya terapkan di kelas agar apa? Agar anak itu bisa lebih memahami pelajaran yang saya sampaikan. Di situ juga agar anak lebih berperan aktif, bukan yang menjadi posisi di sini bukan hanya guru yang menjadi subjeknya, tetapi juga anak didik bisa aktif di dalam pembelajaran itu sendiri. Yang nantinya bertujuan agar tujuan pembelajaran yang saya rencanakan bisa tercapai dengan maksimal. Ya, itu tujuannya itu ya. Perasaannya bagaimana Bu setelah melaksanakan pembelajaran kemarin? Perasaannya ya alhamdulillah senang Bu ya. Senang, Karena ya. karena ada perubahan yang saya sendiri rasakan terhadap siswa itu terhadap pelajaran yang saya angkat saat itu. Di mana yang biasanya banyak siswa yang diam, terus juga hanya hanya dikuasai oleh beberapa Siswa yang pintar saja. ya. Tetapi alhamdulillah dari metode yang kemarin saya terapkan itu anak itu bisa membaur semua, yang akhirnya bisa terjadi kerjasama yang baik. Yang tadinya pendiam bisa ikut sedikit-sedikitlah mengeluarkan usulnya, mengeluarkan pendapatnya. Iya. Terus dari pembelajaran kemarin itu ada tidak hambatan atau kendala saat proses pembelajaran? Hambatan sudah pasti ada ya Bu. Iya. Ya, setiap kita usahakan pasti ada hambatan tersendiri. Untuk yang kemarin saya lakukan pembelajaran kelas 5, hambatan yang saya rasakan itu walaupun mungkin sudah saya bentuk kelompok-kelompok kecil seperti itu, yang pendiam mungkin saya satukan dengan yang aktif, tapi masih ada beberapa siswa yang kadang malu mengutarakan pendapatnya. Iya. Walaupun itu satu atau dua orang itu masih ada kelihatan seperti itu. Ya. Berarti masih ada beberapa anak yang belum bisa ya, mungkin karena malu ya. Belum terbiasa. Iya. Terus menurut Ibu Ana, pembelajaran kemarin itu apakah sudah sesuai dengan rencana Ibu atau belum? Menurut saya pembelajaran kemarin alhamdulillah sudah sesuai rencana Bu. Ya, kemarin saya menggunakan PowerPoint. Di situ juga saya menampilkan beberapa video pembelajaran, terus materi slide PowerPoint-nya. Dan di samping itu juga saya memberikan semacam stimulus berupa soal dalam bentuk kartu warna. Ya, jadi di situ saya memberikan kepada setiap kelompok, dan setiap kelompok itu yang masing-masing warnanya itu bisa mencari jawaban bersama yang namanya didiskusikan bersama, dan mereka juga nanti presentasikan bersama. Sehingga membuat anak itu aktif dan menyenangkan pembelajarannya ya Bu ya. Terus hal positif apa yang sudah Ibu lakukan selama proses pembelajaran? Hal positif yang saya lakukan itu saya berusaha untuk memberikan agar anak bisa aktif dalam kelas. Motivasi ya, motivasi. Stimulus, motivasi ya, Iya. anak bisa tertarik. Wah, ini guru hari ini mau pelajaran apa ya? Setidaknya ada semacam anak penasaran seperti itu. Iya. Jadi akhirnya di dalam pelajaran itu mereka semangat. Karena dibuat penasaran tadi akhirnya ingin mengikuti terus ya. Iya. Terus apa yang perlu ditingkatkan kembali dalam proses pembelajaran selanjutnya? Untuk proses pembelajaran selanjutnya mungkin masih banyak yang perlu saya tingkatin ya Bu. Tadi dari hambatan yang tadi saya alami mungkin juga itu enggak mungkin saya lakukan satu kali terus langsung hasil maksimal. Iya betul. Mungkin Iya. saya lakukan lagi berkali-kali, nanti berulang kali dengan metode atau dengan cara yang mungkin lebih Baik lagi. Iya. Terus setelah
pembelajaran selanjutnya? Pembelajaran selanjutnya yang saya